Meskipun kehidupan nomaden telah berubah, pengaruh budaya ini masih melekat dalam kehidupan masyarakat Meram sampai sekarang. Jadi budaya yang saya miliki namanya Karayel, dan di sini saya ditemani dengan 3 orang lainnya yang memang sudah pro. Jadi meskipun saya pemula, saya nggak perlu takut untuk berkuda di sini. Terdapat beberapa tempat yang menyediakan fasilitas untuk berkuda. Masing-masing klub berkuda menawarkan pelatihan, serta kesempatan untuk menunggang kuda di jalur yang sudah disiapkan. Ini semacam off-road ya, tapi bukan kendaraan sport bike, ini pengalaman yang seru sekali sih. Ini trek berkudanya juga nggak kalah sama trek off-road untuk jeep dan trail pada umumnya, karena melewati perbukitan, ladang hijau, kemudian ada juga yang kering. Wah, ini pemandangannya benar-benar komplit banget. Sekarang kita keluar dari jalur. Kawasan ini sangat ideal untuk olahraga berkuda, karena berada jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Berkuda di sini memberi kesan seperti melupakan kepenatan, serta memberi kesan damai. Jadi mau medan apapun udah hampir semua medan pasti udah bisa lewatin, apalagi karena mereka sudah terlatih untuk melewati medan seperti ini, dan juga udah disamain sama tapal kuda, jadi udah dijamin aman. Semakin hari, aktivitas berkuda semakin berkembang sebagai kegiatan olahraga dan rekreasi. Pada bulan Ramadan seperti sekarang, aktivitas ini semakin ramai, terutama menjelang waktu berbuka. Jujur semakin ramai yang bergabung, dan ini rasanya juga semakin seru. Ini memang belum memasuki musim tanam, jadi menjelaskan kenapa di sini pemandangannya nggak hijau-hijau. Ini sedikit sekali yang hijau, karena memang lagi musim kering. Tapi justru ini yang bikin keren, jadi kayak perbukitan bebatuan gitu. Olahraga berkuda sangat efektif untuk menjaga kebugaran tubuh saat menjalankan ibadah puasa. Lebih dari itu, bersosialisasi dalam komunitas berkuda juga menjadi cara silaturahmi dengan cara yang menyenangkan. Tadi melewati ladang-ladang, sekarang mulai ke pemukiman nih. Di pemukiman ini ada bunga yang mulai bermekaran, yaitu adalah cherry blossom. Apakah sama-sama sakura? Saya kurang paham karena namanya berbeda, tapi sepertinya ini sakura. Meram merupakan daerah yang lebih pedesaan dengan pemandangan yang khas. Banyak masyarakatnya yang memanfaatkan daerah di sekitarnya untuk lahan pertanian dan peternak. Meskipun musim kering, di sini pohon pinus tetap hijau. Kemudian cherry blossomnya mulai bermekaran. Cakep ya. Ini dia cherry blossomnya. Menikmati aktivitas berkuda di Meram bukan hanya sekadar kegiatan rekreasi, tetapi juga merupakan bagian dari cara hidup tradisional masyarakat menyesuaikan alam tempat tinggal mereka. Dia baik banget dan sangat kalem. Terima kasih ya telah membuat perjalanan saya semakin berkesan di sini. Thank you Karayel. Kota Konya menjadi salah satu kota terbesar di Turki sebagai pusat budaya, sejarah, dan spiritualitas yang diakui oleh dunia. Sekarang jamnya udah mulai mendekati jam berbuka puasa, jadi saya mau menuju ke salah satu pasar menggunakan tram. Tram modern yang dikenal sebagai Konya Tramway menjadi salah satu moda transportasi umum bagi warga di kota Konya. Ini dia tramnya udah dateng nih. Jadi tram ini akan membawa kita menuju pasar Bedesten Charge dan Oke.
Kita udah tap kartu untuk menuju Berdesten Charge. Tram memudahkan perjalanan dengan rute dalam kota, terutama di area pusat kota dan sekitarnya. Di luar ini cuacanya cukup dingin dan ini memang saat yang tepat untuk mencari tahu biasanya orang Turki ini kalau ngabuburit makan apa sih. Jadi kita akan menuju ke salah satu spot yang cukup ramai, kita akan cari tahu. Berdesten Charsi menjadi tujuan saya kali ini. Pada bulan Ramadan, pasar ini lebih ramai dari biasanya. Banyak pedagang yang menawarkan berbagai jenis makanan berbuka puasa. Pasar ini memberikan pengalaman berbelanja yang khas karena pengunjung dapat merasakan suasana Ramadan dengan makanan segar yang disiapkan untuk berbuka puasa. Di sini saya nemuin ini ada Ramazan Pide, yaitu roti loyang yang cuma ada di bulan Ramadan aja dan biasanya dijual saat memang jam-jam berbuka. Jadi orang-orang sini tuh suka makan waktu dia masih lagi hangat. Duanya 50 TL. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Masih hangat banget, ini enak dipegangnya. Wanginya. Pada masa lalu, pasar ini sering digunakan oleh para pedagang untuk menyimpan dan menjual barang-barang yang diproduksi oleh industri lokal, terutama produk tekstil. Konya pada masa itu dikenal sebagai pusat produksi kain dan pakaian yang sangat dicari. Tadi dapat Ramazan Pide, sekarang kita dapat yang manis-manis nih. Ini dari lihatnya aja udah sangat menggiurkan ya, apalagi kalau manis itu mengembalikan stamina kita. Wow. Ini saya udah nggak sabar pengen nyobain. Oke, teşekkür ederim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saat ini, Berdesten Charsi menjadi salah satu destinasi paling terkenal bagi wisatawan, termasuk saya. Menikmati kuliner khas di tempat ini semakin melengkapi cerita perjalanan saya di kota Konya.